Relawan Projo mendukung bakal calon presiden berinisial P. Nama baca pres ini disebut-sebut akan dideklarasikan dalam forum Rakernas Oktober nanti. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara soal baca pres inisial P. Relawan pendukung Joko Widodo Projo akan menggelar Rakernas untuk membahas bakal calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024. Hasil dari Rakernas Projo akan bersifat final, sesuai dengan aspirasi 34 DPD dan 419 DPC Kabupaten Kota Projo dan sejalan dengan sikap Ketua Dewan Pembina Projo, Joko Widodo. Meski tidak menyebut secara gamblang, Ketua Bapilpres Projo, Panel Barus, memberikan bocoran baca pres yang akan didukung Projo berinisial P. Kalau ditanya siapa yang didukung, akan dideklarasi, namanya inisialnya sama saya. Saya pribadi sejak berbulan-bulan yang lalu saya pribadi bilang Pak Jokowi cenderung ke Pak Prabowo. Dan yang juga saya pastikan bahwa keputusan dukungan ini juga telah kita diskusikan dengan Ketua Dewan Pembina Projo. Dalam hal ini Pak Jokowi. Presiden pun angkat bicara terkait usulan Projo mendukung baca pres berinisial P. Ya tanyakan ke Projo, semua kok tanyakan ke saya. Tadi Parmusi juga tanya ke saya. Janganlah, ini kedaulatan itu ada di tangan rakyat, yang memilih itu rakyat. Ya ditanyakan langsung aja ke rakyat. Itu. Rakernas Projo akan digelar dalam waktu dekat pada pertengahan Oktober nanti. Tim Liputan CNN Indonesia. Projo 2020. Setelah Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari mengatakan dukungan akan diberikan ke bakal capres inisial P, kemudian sekarang semua menebak. Restu Presiden Jokowi disebut-sebut masih akan menjadi kunci kemenangan Pilpres mendatang. Jadi siapa yang akan didukung? Prabowo atau Pranowo, Pak Ganjar atau Pak Prabowo sama-sama dengan P ya. Kita bahas malam ini bersama narasumber saya yang inisialnya H, ya dua-duanya H, Sekjen Relawan Projo, Mas Handoko ada di Banyuwangi. Selamat malam Mas Handoko. Selamat malam Mbak. Iya. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih. Sorry, Banyuwangi lagi di kampung ini. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih sekali atas waktunya. Sepertinya nyaman itu banyak tanaman. Dan juga ada founder kedai kopi sudah hadir di studio, Mas Hensat, Hendro Satrio. Mas Hensat, selamat malam. Oh, Henry Satrio, iya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih sudah diralat langsung. Mas Handoko, saya tanya sekarang. Kemarin ketika Pak Jokowi dimintai konfirmasi oleh rekan-rekan wartawan, Pak Jokowi bilang, tanya rakyat saja. Apakah suara di bawah sudah mengerucut ke satu nama inisial P itu? Ya, begini Mbak, memang perintah untuk mendengarkan suara rakyat itu kan sudah lama disampaikan oleh Pak Jokowi, oleh Rakernas dulu. Akhirnya kita menggelar musra di 30 provinsi, kemudian kami lanjut dengan konverda. Ya kami sudah mulai bisa menyimpulkanlah aspirasi dari kawan-kawan di bawah, yang itu nanti akan kita finalisasi. Sehingga pada Rakernas nanti kita akan bersama-sama dengan seluruh DPC Projo se-Indonesia pertengahan Oktober, rencana tanggal 14-15 Oktober, kita akan Rakernas di Jakarta. Nanti akan sampaikan secara jelas hasil dari Rakernas itu dan kita akan mendeklarasikan calon presiden dukungan Projo. Jadi tidak lagi inisial lagi nanti tanggal 14-15 itu. Itu Mbak Putri. Oke, Mas Handoko, tapi saya mau konfirmasi dulu. Hari ini ada Projo yang mendukung Ganjar. Nah itu gimana? Ya tentu itu bukan bagian Projo seperti yang secara resmi Ormas Projo. Karena jadi sampai Projo hari pecah ini. Atau gimana nih sekarang? Bagaimana? Projo sekarang pecah atau bercabang atau bagaimana? Kalau kami sebenarnya tidak ada perpecahan itu. Kami juga tidak paham kenapa ada yang mengaku-ngaku membawa Projo, kemudian mendukung Pak Ganjar sehingga memberi nama Projo Ganjar. Betul. Mestinya ya silakan saja mendukung Pak Ganjar, nggak usah bawa-bawa nama Projo. Karena Projo sampai hari ini clear
masih melakukan proses-proses mekanisme organisasi di seluruh Indonesia. Dan puncaknya nanti akan kita sampaikan di Rakernas tanggal 14-15 Oktober itu. Oke, puncaknya akan di Rakernas, Mas Hensat. Tapi kalau melihat pergerakan dan arah angin dari Projo dan kita beberapa kali tahu tegak lurus dengan mengikuti Pak Jokowi arahnya kemana gitu kan. Apakah sudah terlihat arahnya sekarang? Ya ke Prabowo lah, orang satu-satunya yang punya inisial P kan Prabowo. Itu ada Pranowo juga kan, GP? Ya GP, ini kalau inisialnya P ya P aja gitu. Jadi kalau saya kebanyakan gimmick sih. Udah 30 mengadakan musrah di 30 provinsi, toh hasilnya juga udah ketahuan waktu itu Pak Prabowo. Terus kemudian juga beberapa kali juga Pak Jokowi terlihat ke Pak Prabowo, udahlah Prabowo aja gitu. Maksud saya nggak usah ntar nunggu-nunggu Rakernas lah. Udah dipastikan aja nih, emang banyak uangnya nih Projo nih, makanya memutuskan begini-begini aja pakai Mas Handoko nunggu momen banget nih, nunggu momen banget nih kayaknya Mas Handoko. Ya, itu mekanisme yang kami sepakati Bang Hensat dan Mbak Putri, bahwa kita akan menjaring suara dari masyarakat, dari rakyat. Itu yang perintah Pak Jokowi pada Rakernas 5 di Magelang waktu itu. Coba sekarang saya tanya Pak Handoko ya, kalau suara rakyat berbeda dengan apa maunya Pak Jokowi, milih mana? Ya, saya pikir Projo itu memang selalu akan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi. Nah, ya udah, nggak usah nanya rakyat lagi, tanya Pak Jokowi aja. Kebanyakan gimmick. Perintah Pak Jokowi pada kami untuk melakukan itu, dan hasilnya memang secara, kalau ngomong hasil musrah paling banyak memang Pak Prabowo, kemudian konverda. Tetapi tetap kami akan mentaati mekanisme yang sudah kami sepakati. Kami akan putuskan itu deklarasi di Rakernas. Itu hanya administratif saja berarti sifatnya ya, kalau misalnya bertanya kemudian. Ya. Oh iya. Ya tetap. Ini begini, Projo itu hukum tertingginya di Pak Jokowi. Merah kata Jokowi, merah kata Projo. Begitu. Oke, baik. Mas Hensat, kalau misalnya kita lihat sebenarnya memang Jokowi masih menjadi kunci untuk Pilpres 2024 ini? Iya, karena dia presiden kan, dia penguasa. Dan kepuasannya sangat tinggi sekarang? Kepuasan sangat tinggi, jadi memang masih dipertimbangkan sebagai apa namanya, yang memegang peran penting, apalagi kan secara terbuka Pak Jokowi menyampaikan dia akan cawe-cawe gitu, apapun alasannya lah. Nah, karena dia memutuskan untuk cawe-cawe, maka semua orang ke dia tuh larinya. Karena apapun itu, ya dia sebagai presiden kan pasti akan dilihat oleh aparat terutama, kemudian juga oleh masyarakat. Saya harus mengatakan bahwa Pak Jokowi ini memiliki kejeniusan dalam langkah politik ya. Apa yang terjadi dengan berhasilnya Mas Kaisang menjadi ketua umum setelah 2 hari menjadi anggota, itu menurut saya kejeniusan yang saya rasa nggak ada yang menyangka tuh bahwa akan ada langkah-langkah seperti itu dari sosok yang namanya Pak Jokowi, dimulai dari pencalonan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota waktu itu. Tapi sekarang memang sudah beranjak jauh. Jadi kalau kemudian ada langkah menjadikan anaknya ketua umum, terus kemudian salah satu relawan besarnya dia yang namanya Projo masih menyimpan nama tapi sudah di-spill apa namanya inisialnya, ya menurut saya ya emang ngabisin anggaran aja sebetulnya di bawah Projo. Jadi menurut saya nggak apa-apa juga kalau kemudian Projo ke Pak Prabowo. Yang jelas memang sudah terlihat dari beberapa kali sequence kan, memang nampak sekali Pak Jokowi lebih berkuda ya saat ini ya. Jadi ya kita lihat aja nanti ujungnya seperti apa. Nah, banyak yang bertanya apakah ini bentuk perlawanan Pak Jokowi terhadap PDI Perjuangan. Kalau menurut saya, dengan organ-organ yang dimiliki gitu ya. Ya kalau menurut saya perlawanan itu hanya dilakukan oleh orang yang disakiti. Kan Pak Jokowi nggak disakiti oleh PDI Perjuangan. Dia mendapatkan banyak kemewahan. Privilege ya. Ada 2 kali wali kota, gubernur, kemudian presiden 2 periode, belum Mas Gibran dan Mas Bobi. Jadi menurut saya nggak ada alasan untuk disakiti itu, tapi mungkin ini tentang tidak ada alasan untuk melakukan perlawanan juga. Iya, ya. Jadi ini tentang langkah jenius. Kemudian kalau pertanyaannya apakah tentang loyalitas dan rasa terima kasih, nah itu ada sesi yang berbeda tuh ngomongin itu.
Jadi gitu kira-kira Mbak Putri. Jadi saya sih menghargai aja bahwa Jadi projo ada pure, sebuah ya. sequence itu, tapi kelihatannya sudah jelas. Kelihatannya sudah jelas dan ini Anda lihat ini pure hanya untuk meneruskan kekuasaan yang memang selama ini sudah dipegang saja. Lah iya, apalagi kan ketua projonya udah jadi menteri Pak Jokowi, masa iya mau ngelawan Pak Jokowi kan? Makanya tadi saya katakan. Kalau rakyat pilihannya lain dengan apa yang diinginkan ke Pak Jokowi, mau pilih mana? Ternyata kan pilih Jokowi juga. Jadi ya yang ini gimmick aja mau nanya sama rakyat gitu kan. Artinya capek-capek nanya sama rakyat ngomong nggak didengerin nih Pak Jokowi maunya apa gitu. Gitu kan jadinya. Mas Handoko, jadi apa sih yang sebenarnya ditunggu? Besok Rakernas itu berarti betul ya hanya administratif saja karena semua juga sudah dikunci di ketika melakukan musyawarah kepada seluruh cabang itu. Masih ada waktu, nanti kira-kira 2-3 minggu lagi, 2 minggu ya. Artinya begini, apapun nanti di ujungnya kita belum bisa memastikan karena banyak politik kan selalu terbuka atas semua dinamika. Bahwa sekarang kemudian muncul aspirasi-aspirasi seperti hasil musrah dan konverda, ya saya sih sebenarnya yakin bahwa nanti apa yang diputuskan di Rakernas dan hasil dari musrah itu nggak akan lari dari apa yang menjadi arahan-arahan dari Pak Jokowi seperti itu. Ya. Sebetulnya ya, sebetulnya. Iya, Mas Handoko silakan. Ya, jadi tentu saya tidak mengatakan apakah ini sebuah seperti tadi perlawanan Pak Jokowi dan segala macam, tidak. Tentu saya mau sampaikan bahwa Pak Jokowi selalu memikirkan bagaimana bangsa kita ke depan ini, seperti disampaikan berkali-kali di forum berbeda termasuk pada puncak musrah kapan hari, bahwa periode-periode ke depannya adalah periode emas bagi Indonesia dan itulah momentum yang kita tidak boleh lewatkan, tidak boleh kita tidak optimalkan gitu. Betul, periode emas, masa anak muda ini adalah beberapa hal yang sering disebutkan oleh Pak Budi Ari juga. Apakah kemudian paket mengusung Gibran sebagai bakal cawapres juga akan diserahkan, diputuskan dalam Rakernas itu? Ya itu nanti kita lihat dinamikanya. Memang di perkembangan ini kan muncul di konverda juga muncul nama usulan untuk mengusung Mas Gibran sebagai cawapres, sehingga muncul beberapa hasil dari konverda itu adalah pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi saya kembali sampaikan bahwa ujungnya nanti kita akan bahas bareng-bareng di arena Rakernas yang akan kita gelar 14-15 Oktober. Ujungnya di sana. Mas Hensat, silakan. Enggak, menurut saya sih kalau tentang... Udah bungkus ini, beres? Iya, kalau tentang calon presiden udah selesai lah. Kalau tentang Mas Gibran juga kelihatannya juga udah selesai juga gitu. Justru yang menarik tuh nanti kalau di Rakernas ada keputusan Projo mau jadi partai. Nah itu baru tuh wow. Gitu. Kalau cuma presiden-presiden ini doang ya udah ketahuan dari awal lah. Nggak seru gitu. Tiba-tiba nanti Projo mendeklarasikan diri sebagai partai pro Jokowi gitu kan, nggak apa-apa juga gitu. Dan itu lebih keren dan asik juga karena kan pasti perhitungannya matang dan kalau memang perhitungannya Projo pas dan kemudian Pak Prabowo-nya menang, kan minimal 5 tahun aman. Jadi nih partai kan udah aman gitu dan tinggal angkat Mas Gibran jadi ketum aja gitu kan selesai urusannya. Jadi udah punya satu-satu ya, lebih gitu. Mas Han, sudah ada pembahasan ke sana juga atau masih itu jauh? Tapi kita tidak ada yang tahu ya, politik itu kan bisa ada kok yang jadi ketua umum dalam waktu 2 hari. Ya, artinya begini, memang soal Projo menjadi partai segala macam itu dari awal kami 2014 Pak Jokowi menang pun sudah ada suara-suara yang mengarahkan udah Projo jadi partai aja misalnya. Tetapi selama ini kami menyadari bahwa arena dari kami yang merupakan volunteer itu memang berbeda dengan partai-partai, sehingga ini sebuah habitat yang nggak sama. Sehingga tentu juga nggak mudah bagi Projo untuk bertransformasi menjadi partai politik misalnya seperti itu. Dan itu masih sangat jauh dari apa yang kami pikirkan sampai hari ini. Tapi kan juga sudah berpolitik juga sekarang dari pernyataan-pernyataannya, kemudian tata caranya, ADART-nya kan juga sudah mirip-mirip.
Betul, bahwa begini, ya kan ini kami hanya bermain di arena pilpres. Ya. Kemudian kita tidak punya legislatif, ya kan, tidak seperti partai politik. Kami melihat waktu itu dasarnya adalah ada ruang yang relatif kosong dan itu perlu diisi untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam dunia politik untuk lebih baik. Semangatnya seperti itu. Kebetulan kemudian gerakan itu membesar sehingga volunteerisme politik ini memang menjadi fenomena yang cukup hangat gitu selama 10 tahun terakhir di periode kepemerintahan Pak Jokowi. Seperti itu. Oke, volunteerisme politik menarik tapi tetap ikut Jokowi gitu ya? Iya, dan mestinya kan kalau udah menang ya udah selesai gitu. Ini kan diterusin aja. Jadi saya sih lebih ngelihat ini bukan relawan tapi ngarep-puan gitu. Jadi karena setelah selesai menang ya ngarep-ngarep lah yang lain-lain dan alhamdulillah kan sukses juga ngarep-ngarepnya kan. Jadi menurut saya sih ya mudah-mudahan aja lah di Rakernas nanti rakyat Indonesia dikejutkan dengan keputusan-keputusan yang luar biasa ya. Jadi bukan hanya tentang Prabowo, bukan tentang Gibran, kebaca lah itu terlalu biasa gitu ya. Bahkan Pak Budi Ari sebagai ketua Projo pun sudah beberapa kali spill-spill kan. Sangat mengejutkan dan wow banget kalau memang kemudian berani bertransformasi sebagai partai politik. Oke, gitu. Mas Han ditantang nih sama Mas Hensat. Sekali lagi tuh Projo ini sangat tadi kan sangat tegak lurus sama Pak Jokowi ya. Artinya semua itu pasti juga nggak bisa kami lepaskan dari diskusi-diskusi berikutnya misalkan dengan Pak Jokowi. Jadi tetapi saya sampaikan bahwa sampai detik ini tidak terpikir bahwa kami akan bertransformasi menjadi partai politik. Masih terlalu jauh soal itu. Oke, baik. Kalau soal itu terlalu jauh, saya mau simpulkan sekarang terakhir jadi Prabowo atau Pranowo. Udah Mas kasih tahu aja lah. Tunggu Rakernas tanggal 14-15 Oktober ya. Mas Handoko terima kasih banyak ya. Udah cocok jadi politisi muter-muter. Ya, selamat bersantai-santai. Ayo Mas Handoko, terima kasih. Mas Hensa, terima kasih banyak.